Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kondes, Mendestar tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar bahagia selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Salam sejahtera ya. Salam penuh kasih dari Kondes. Semoga kita semua selalu dalam penyertaannya. Amin. Terima kasih sebelumnya buat sahabat semua yang sudah klik video Kondes dan menonton. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat semua ya. Oke. Di sini Kondes mengambil sebuah judul di prediksi general reading ya, seperti biasa ya. General readings. Apa kalian akan bertemu lagi atau bersama lagi? Ini adalah request dari sahabat kita ya. Semoga berkenan ya. Oke. Di sini Kondes sudah siapkan 4 pilihan. 2 di kita kamar sebagai penandanya ya. Di sini ada 04, 40 di file pertama. Kemudian ada 0606 ya, dilanjutkan dengan 0707 dan 0808. Sahabat pemilih bisa memilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya ya. Karena ini adalah generating, bisa resonan bisa tidak, dan energinya terbolak-balik atau vice versa. Oke, silakan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa ya, hanya bersandar pada Sang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah lah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Silakan dimulai dari sekarang. Sekarang kita akan mulai dari file yang pertama, fokus ya. Apa kalian akan bertemu lagi atau bersama lagi? Di file yang pertama ada 0440. Ini adalah 2 digit angka kembar. Kita akan maknai, dan ini hanyalah sebagai pengetahuan tambahan saja. 0440 yang menandakan bahwa kamu perlu mengendalikan diri sendiri dan mandiri. Angka ini menunjukkan bahwa bisa saja keberuntungan tidak berada dalam pihakmu atau pada pihakmu. Gak ada pesan ya. Oke, di file yang pertama Kondes akan tebar kartunya. Fokus. Ini adalah kartu kamu ya, pilihan kamu. Apakah kalian akan bisa bertemu atau bahkan bersama lagi ya? Ada kerinduan di sini. Ada harapan. Ada perasaan kalian berdua tentang sebuah cinta, sebuah kasih sayang ya, kerinduan yang dalam. Tetapi di sini ada Three of Party ya. Ada Three of Cup. Three of Cup di sini letaknya ada di sebelah ujung ya. Ini dimaknai bahwa si dia ataupun si kamu ya mempunyai sebuah kerinduan yang berat antara kedua belah pihak, di mana kalian memiliki sebuah harapan untuk bisa bersama kembali. Tetapi di sini ada Three of Cup. Ini adalah bukan karena dia ada orang ketiga atau tidak, tapi ini adalah diartikan, dimaknai sebagai sesuatu kebahagiaan akan terjadi pada kalian ya. Seperti yang kamu inginkan, di sini akan ada makan-makan, pesta, atau lebih condong pertemuan seperti itu, kebersamaan kembali ya. Apa yang kamu inginkan insya Allah di sini akan terlaksana. Misalkan kamu pengen ketemu dengan dia atau pengen dihubungi dengan dia ya, setelah sekian lama di blok akan terwujud seperti itu ya. File pertama, harapan yang sama, perasaan kerinduan yang sama, perasaan cinta yang sama ya, dan ingin mencapai sebuah kebersamaan kembali seperti saat dulu kala. Oke, sekarang Kondes akan shuffle untuk pesan buat file yang pertama. Kita ambil yang silver aja ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini ada 07. Sebuah penantian ya. Terutama kamu di sini terlihatnya ya. Jangan memperbaikkan hubungan, saya harap kalau sudah memang benar-benar terrealisasikan atau dipertemukan kembali, saya harap keseriusan kamu ya. Jangan diantara kalian mempermainkan hubungan kembali. Jadi kamu diminta berpikirlah 10 kali dan melangkahlah 1 kali agar tidak terulang hal-hal yang kalian pertanyakan ini, harus bersama lagi atau ketemu lagi ya.
Ada lingkaran hitam di sini ya, ada lingkaran hitam, ada masalah yang selalu menanti dalam setiap hubungan itu ya kan. Ada 08 akan ada perubahan atau modernisasi. Tetapi ini ya, angka 7, angka 8 ini bisa dimaknai ada momen apa gitu di antara kalian. Apakah ini tanggal lahir kamu, apa ini tanggal lahir dia, apa ini tanggal lahir dia, ini bulan lahir dia, seperti itu. Ya. Yang pasti jangan mempermainkan hubungan. Apakah kalian akan bertemu dan bisa bersama lagi? Insya Allah akan terjadi hal seperti itu. Kendati agak lama ya, nggak cepat-cepat seperti itu. Ya, akan ada kebahagiaan, ada kan pesta di sini. Ada kerinduan, dan ada sebuah harapan untuk selalu bersama, untuk mewujudkan perasaan kalian. Karena ini ya, kalau ini sudah turun, the lover ini turun atau jatuh pada safulan, ini adalah memaknai daripada wakil dari perasaan kalian berdua yang masih saling mencintai, dimana di sini kalian saling melengkapi. Tetapi mungkin karena ego kalian yang lebih tinggi atau sesuatu masalah lain yang membuat kalian untuk terpisah, atau bukan terpisah, ini sebetulnya nggak ada ya, masih saling merindukan, saling masing-masing atau saling berjauhan. Momen udahan yang nggak tepat karena salah satu sepertinya memang belum menginginkan putus ya, seperti itu. Oke, file 1 semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ya, tetap bersandar pada Sang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa untuk terbaik bagaimana dalam hubungan ini, karena hanya Allah yang berkuasa dan mengetahui mana yang buruk, mana yang tidak. Oke, file 1. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Masih di general reading. Apa kalian akan bertemu lagi atau bersama lagi? Di file yang kedua. Di sini ada 0606. Ingat, ini adalah general reading. Energi ditarik secara acak dan bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon untuk bijaksana dalam menyikapi readingan ini ya. Kalau kalian ingin energi pure punya sahabat semua, silakan personal reading. Di file yang kedua ada 0606 ya. Dengan kombinasi angka yang indah ini, angka ini menunjukkan keberuntungan jin, cinta. Sebuah kebagusan jin, cinta. Keberhasilan dalam jin, cinta. Insya Allah. Amin. Karena saya akan menebar kartunya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Ini kartu pilihan kamu ya. Ada patah hati. Ada berbagi kasih. Ada yang berbagi kasih di sini ya. Berada dalam awal pikiran, awal baru memulai seiring waktu dan sebuah keberhasilan. Ada perasaan patah hati di sini. Entah kamu tadi ada yang salah satunya bertujuan atau bahkan memikirkan untuk berbagi kasih dengan yang lain. Ingin sebuah perubahan ke depan, untuk sebuah keberhasilan hubungan. Ya. Itu yang dia inginkan. Patah hati. Ya, dia ingin mencari atau ingin berbagi kasih dengan yang lain. Dia menginginkan sebuah modernisasi. Itu yang dia pikirkan. Untuk sebuah keberhasilan ke depannya. Ya, seperti itu. Apakah kalian akan bertemu? Sepertinya tidak. Kamu tidak akan bertemu. Akan terjadi patah hati. Ya. Akan terjadi patah hati. Sedih. Tapi kenapa mesti sedih? Ya. Masih banyak dia yang lain yang lebih baik daripada seseorang yang kamu fokuskan. Insya Allah. Tapi aku cinta, Nes. Ya, cinta boleh saja. Tapi kalau belum waktunya bersama dan tidak bisa bersama di sini, kamu tidak harus menutup hati kamu untuk orang satu ya, atau untuk satu orang saja. Kamu boleh berdoa untuk dia. Kamu boleh bermohon untuk dia kepada Sang Maha Kuasa, tapi kamu tetap harus membuka hati ya untuk yang lain. Seperti itu. Kenapa? Hubungan ini sudah ada namanya patah hati dan sudah ada perselingkuhan ya. Artinya melukai kan. Nah, selama kamu ini belum rumah tangga ya, Kundes melihatnya di sini belum pasangan rumah tangga.
Kalau lagi pacaran aja udah selingkuh, bagaimana nanti kalau sudah mempunyai jadi suami istri? Seperti itu loh. Kalian lebih memikirkan nanti resiko. Ya nggak mungkin lah, Des. Kita nggak mengerti, tapi makanya serahkan doa kamu pada Sama Kuasa. Berikan yang terbaik. Memang kalau dia baik buat kamu, mudah-mudahan didekatkan. Tapi kalau tidak, mudah-mudahan perasaan kamu dijauhkan dari perasaan terhadap dia. Ya, Gondes melihatnya seperti miris gitu loh. Ini patah hati, ini selingkuh, dan ini sedang ingin melakukan sebuah keberhasilan, ya kan? Oke, ya. Apakah kalian akan bertemu lagi atau bersama lagi? Tidak. Dia akan seiring waktu meninggalkan menuju ini, dan itu udah ada di pikiran dia. Ya, seperti itu. Harus gimana, Des? Belajar move on. Move on itu tidak harus melupakan. Move on itu melanjutkan hidup ya. Kamu boleh mengenang dia kapan saja. Kamu boleh panjatkan doa kepada Allah bahwa kamu mencintai dia. Tapi tidak bisa berharap besar terhadap dia. Kamu berharap pada Sama Kuasa saja. Jangan berharap pada dia orang yang kamu fokuskan. Oke, kemudian saya akan membuka pesan buat kamu ya. 16 momen apa di angka 16? Kemudian saya tahu, tetapi itu kamu seseorang yang setia sama dia dan masih bertahan. Tapi gue sampaikan, tolong pertimbangkan kembali. Kamu masih setia, tapi pertimbangkan kembali. Dan jangan pernah lupa berdoa selalu. Ya, palsu ya. Kalau cinta itu ndak bakal selingkuh sih. Mana ada cinta kok selingkuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau kamu mencintai dia, bersabarlah, berdoalah. Tapi jangan menutup hatimu untuk yang lain. Ya, saat ini memang kamu lagi masalahnya, hati kamu lagi terpaut sama dia, lagi tergila sama dia. Tapi suatu saat nanti, setelah kamu bisa membuka hati yang lain, akan ada yang lebih baik dari dia. Tapi aku cinta dia. Saat ini kamu masih cinta dia, boleh kamu berdoa tentang dia, memohon dia dipersatukan dengan kepada Allah, ya kan? Cuman kita menunggu izinnya Allah saja. Boleh atau tidak berjodoh sama kamu atau tidak, atau diizinkan sama kamu atau tidak, karena Allah Maha tahu ya. Yang kamu anggap baik buat kamu belum tentu baik buat Allah. Tapi yang mungkin kamu baik menurut kamu ya, tetapi belum tentu dia baik untuk kamu. Seperti itu ya. Oke, file 2. Jangan pesimis, tetap optimis, bermohon yang Maha Kuasa, bersandar yang Maha Kuasanya. Tetapi jangan pernah menutup hati untuk yang lain. Banyak dia yang lain ya. Seperti kalau sahabat semua mau lulusan sekolah, ingat kan masa-masa dulu. Bagaimana kita akan terpisah dengan sahabat karib kita, dengan soulmate kita. Nanti jangan-jangan aku akan terpisah. Nah, seperti itu. Cuma beberapa bulan setelah kamu di di komunitas atau di lingkungan yang baru, kamu akan sedikit demi sedikit bisa melupakan dia dan meninggalkan dia. Tidak sekhawatir dulu. Seperti itulah kehidupan, itulah dinamika. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada dinamika hidup. Oke, file 2. God bless you. Allah berkatimu. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Apa kalian akan bertemu lagi atau bersama lagi? Oke. Ada 0707 di file yang ketiga. Warnanya sama ya, beda di angka aja. Makna kombinasi angka 7 adalah diartikan sebuah kerinduan dan kasih sayang. Si dia merindukan kamu, atau saudara yang merindukan kamu, atau kamu yang merindukan dia. Yang pasti dimaknai sebagai sebuah kerinduan dan kasih sayang. Oke. Kita akan tebar kartunya. Apakah kalian akan bertemu lagi atau bersama lagi? Ada 10 of Cup. Cinta kasih yang berlimpah. Tentang sebuah lembaran baru, melupakan masa lalu ya, dan ego yang tingkat tinggi harus ya. Dan ada sebuah gerakan ke depan dan kesetiaan, kelimpahan, kesetiaan di sini ya. Bisa dibilang kebahagiaan dan kelimpahan. Sosok yang kamu pertanyakan adalah sosok yang sudah mempunyai rumah tangga ya. Sosok yang sudah mempunyai pasangan. Bukan tunangan ya, tapi mempunyai pasangan. Bisa rumah tangga, bisa kamu berdiri dengan sosok yang sudah mempunyai pasangan. Ada cinta sama kamu.
tapi dia ingin melangkah ke depan, meninggalkan belakang. Dia ingin membuka lembaran baru. Ya, itulah sebuah keinginan yang harus dia lakukan. Dia ingin segera pergi. Ya. Dia mencintaimu, tapi dia mempunyai pasangan. Dia ingin membuka lembaran baru dan meninggalkan hubungan ini. Ya, dia menginginkan sebuah keinginan harus. Dia itu sosok yang setia pada pasangannya ya. Ini adalah simbol kesetiaan. Ini ada seorang tua dan ini ada seorang anak bayi ya, anak kecil sedang bermain api di sini ya. Dan di sini ada suami istri, di mana di sini ada kesetiaan simbolnya. Ya, semuanya kelimpahan kebahagiaan. Ya, kalau kamu bertanya apakah dia cinta kamu, iya waktu itu, tapi sekarang dia ingin membuka lembaran baru. Itulah yang menjadi sebuah keinginannya dan tujuannya, kembali pada rumah tangganya. Seperti itu ya. Apakah kalian akan bertemu lagi? Untuk komunikasi mungkin tidak, untuk kembali terhubung mungkin tidak, walaupun dia cinta ya. Tetapi kalau untuk mungkin di jalan nanti bisa ketemu atau di mana gitu bisa ketemu, insya Allah bisa. Tapi tidak untuk bersama lagi ya, seperti itu. Karena dia ingin meninggalkan masa lalu, ingin meninggalkan hubungan ini. Dan ini adalah sebuah kesalahan, menurut dia ini adalah sebuah kesalahan. Dan ingin kembali pada pasangan hidupnya, seperti itu ya, pada pasangannya. Kita buka dulu pesannya. Percaya. Jangan menangis ya. Jauhi saja. Ya, sudah nggak ada arti juga kamu berjuang untuk mendapatkan dia, juga nggak akan ada arti. Ada orang ketiga di sini, pasangannya. Dan yang terakhir pesan buat kamu ada, dia diam-diam akan meninggalkan kamu. Iya, dia akan meninggalkan hubungan ini karena dia mempunyai sebuah ego atau sebuah keinginan untuk kembali pada pasangannya dan melupakan masa lalu ya bersama kamu, dan ingin membuka lembaran baru, seperti itu. Karena dia merasa terhubung dengan kamu itu menurut dia itu ada sebuah kesalahan, dan dia saatnya ingin membuka lembaran baru dan melupakan kesalahan-kesalahan itu ya. Oke. File 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu tetap atas izinnya, tanpa izinnya segala sesuatu yang udah kamu perjuangkan pun sampai titik darah penghabisan, kalau Allah nggak mengizinkan tidak akan terjadi. Jadi serahkan harapan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan harapan kamu pada Sang Maha Kuasa, lebih meletakkan harapan pada Allah tentu ya, agar kamu tidak merasa sangat-sangat sakit. Jadi saat ini kamu kalau bisa sarankan untuk belajar move on. Move on itu tidak melupakan ya, untuk belajar melanjutkan hidup ke depan, mencari kebahagiaan kamu, seperti itu. Tetap optimis, tetap bersyukur dalam segala keadaan, dan tetap jadilah orang baik. Amin. Oke, file 3. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Apa kalian akan bertemu lagi atau akan bersama lagi ya? Masih bersama Gondes Mendes, Tarot Tentang Hati dan Jadi, file yang keempat ya. 0808 ya, kombinasi angka tersebut ya, angka ini ya, mengindikasikan jabatan yang lebih baik. Amin. Mudah-mudahan di hari yang cerah ini, di hari kemerdekaan ini ya kan, kalian bisa mendapatkan sebuah jabatan yang lebih baik, atau minimal tuh naik level ya kan, naik level tuh dari gaji 5 juta jadi 10 juta. Bercanda, just kidding ya, dari tadi kita mah serius aja. Oke, ada 10 of Wands, beban tanggung jawab, ada belenggu di sini, dan ada orang masa lalu, ada kekecewaan, dan ada tidak suka, tidak ada kecocokan ya, sudah tidak ada kecocokan lagi sama kamu ya. Bersama kamu dia ngerasa terbelenggu, dan kamu sudah dianggapnya sebagai orang masa lalu ya. Semua terkecewakan di sini,
Di antara kalian sudah tidak ada kecocokan. Yang pasti dia sudah merasa tidak cocok dengan hubungan ini. Jadi tidak akan pernah bertemu kecuali kuasanya ya. Gondes tidak mendahului kehendaknya tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah. Ya, tapi saat ini diprediksi ini bahwa dia memang sudah ingin melupakan kamu, bukan melupakan, tapi menjadikan kamu seorang masa lalu, di mana saat berhubung dengan kamu dia itu ada beban tanggung jawab, ada belenggu ya, yang dia harus selesaikan, dan kebenaran ada kecewa sama kamu juga, jadi membuat benar-benar dia tidak ingin melanjutkan hubungan ini dan menganggap kamu sebagai orang masa lalu. Itu sudah tidak ada kecocokan lagi, intinya seperti itu ya. Ini saat diprediksi seperti ini, tapi kembalikan kembali ya pada sang pemilik kuasa yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Berdoa tentunya ya. Kalau jodoh tidak kemana, walaupun sudah sebenci apapun, memang kalau Allah menghendaki kalian berjodoh pasti akan dipertemukan dengan berbagai macam cara punya Allah ya, karena Allah punya cara macam-macam, yang disakitin dulu, yang bertengkar dulu, yang saling menghina dulu, saling menghujat dulu, tetapi endingnya dipersatukan karena Allah ingin kalian mengetahui satu sama lain tuh karakter buruknya itu apa, agar nanti sama-sama tidak saling sok gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kalian bertengkar, dia ya saling bertengkar itu sebetulnya tuh justru menunjukkan karakter kalian masing-masing berjodoh ya, sama-sama judes, sama-sama galak, sama-sama ego. Itu sebetulnya jodoh ya. Ya enggak sih? Iya benar. Sebetulnya hubungan itu tidak harus mengalah. Hubungan itu cuma butuh mengerti ya. Enggak ada kata mengalah, tapi mengerti satu sama lain. Seperti itu ya. Oke? Tidak, di tebaran kartu ini tidak akan bertemu ataupun bersama lagi. Tapi kembalikan doa kamu pada Sang Maha Kuasa, karena ini adalah prediksi ya, general reading ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Tapi dengan doa segala sesuatu bisa berubah menjadi lebih baik, karena doa itu dahsyat, bisa merubah ya segala sesuatu menjadi lebih baik. Oke, Gondes akan buka satu persatu pesan buat file yang keempat. Cintailah dia karena Allah. Nah kembali, bertengkar kamu mencintai, aku mencintai dia, cintai dia karena Allah. Dalam posisi keadaan seperti ini ya kan, jangan mengeluh ya, jangan mengeluh. Dia statusnya duda atau kamu yang janda atau kamu yang single parent, intinya seperti itu. Oke, ada kesetiaan buat kamu ya, penantian, ada bonus ya untuk melupakan ini agar kamu lebih fresh. Mendingan travel atau jalan-jalan aja, cari angin gitu. Jangan menangis. Allah memberkahi, amin. Oke ya, file 4. Tetap semangat. Ngapain harus down, ngapain harus pesimis? Jodoh itu di tangan Allah sama Hansip. Jodoh itu di tangan Allah yang pasti itu ya. Kalau di tangan Hansip itu karena lagi sial, lagi apes gitu. Tapi sebenarnya jodoh itu jujur ya, kamu harus mengerti dan harus yakin bahwa jodoh ada di tangan Allah. Kalian bertengkar, jemprang, kalian saling musuh, ngomong sedikit jadi permasalahan. Tetapi kalau berkehendak ya, itu sebetulnya jodoh kalian ya. Jodoh sama-sama ketemu bertengkar ya, sama-sama karakter kalian sama-sama ego ya kan, sama-sama ingin menang sendiri. Ya kalau orang yang suka bertengkar ketemu orang yang baik atau kasihan yang baik ya toh. Nah disinilah kalian harus mengerti karakter masing-masing. Sebetulnya begini nih, menjalin hubungan cinta itu tidak cuma sebatas yang indah-indah saja. It's okay kalau pagi pacaran semua jaga image ya. Yang nampak tuh bagus-bagus saja. Nah di saat pernikahan ini loh, semua akan nampak semua aslinya kalian. Bagaimana kalian cara tidur, bagaimana kalian cara bangun, bagaimana keimanan kamu, bagaimana karakter kamu yang sesungguhnya. Di pernikahan itu ya, setelah kalian menikah itu tampaklah semua, dan tidak ada yang palsu, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terlihat dengan jelas. Jadi pernikahan itu justru disitulah momen kita itu mulai ya, dimulai. Kalau pacaran mah ya bohong, kamu enggak sholat ngaku sholat, bisa kan? Kamu padahal enggak baik ngaku baik, bisa kan?
Ya kan, padahal kamu lagi di jalan, kamu ngakunya lagi di rumah biar nggak ketahuan kalau kamu suka jalan-jalan seperti itu. Ya file 1, file 2, file 3, file 4 ya. Tetap berserah pada Yang Maha Kuasa. Bermohon sama Yang Maha Kuasa, yakinkan ya, positif thinking pada Sang Maha Kuasa. Karena Allah tahu mana yang terburuk, mana yang terbaik. Yang baik buat kamu belum tentu baik buat Allah, tapi yang baik buat Allah pasti baik buat kita semua. Jadilah orang yang baik ya, tetap bermohon yang terbaik ya kan. Positive thinking, tidak boleh suudon tapi waspada wajib. Oke ya, pesannya sudah begitu banyak. Ada kesalahan dalam mengikuti secara tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semuanya, atau Tuhan sahabat semuanya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati.